Selamat pagi Bu Rahayu. Selamat pagi Pak Keri. Gimana kabarnya? Baik, hari ini baik sekali. Ya, hari ini suasananya agak cerah ya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak bagaimana? Sehat? Astungkara sehat. Astungkara sehat. Eh, Sekarang siapa lagi nih yang menjaga di rumah? Kebetulan untuk hari ini dijaga sama ibu. Ibunya, berarti Ibu, neneknya ya? ya neneknya, Oh iya ibu iya. saya. Berarti nggak terlalu rewel ya? Sejauh ini sih aman. Bagus lah, yang penting Ya, udah aman. mm-mm, Yang penting kita bisa kerja, terus mm-mm. nanti pulang kan bisa juga sama ibu Ya, juga gitu. uh-uh. Masih gini, masih ASI atau bagaimana? Masih sejauh ini Yang masih paling asli. kecil berapa bulan ya? Kok saya lupa ya? Baru 9 bulan. Baru 9 bulan. G, Yang masih kakaknya kecil. Kakaknya sudah 4,5 tahun. 4,5 tahun. Uh, Bentar lagi sudah punya anak sekolahan ya? iya, tambah repot dah saya Pak Keri. Gak apa-apa, G, jalani aja ya ya, jalani harus aja, tetap dijalani. semangat. Uh, Karena ada dua bocil-bocil itu, jadi ibu kan tetap semangat kerja kan? Semangat harus Pak. Semangat, ya. Iya. Oke ibu, Mm-mm. pada pagi hari ini kita bagaimana rencananya ini? Membahas tentang Ya, jadi untuk hari ini kita akan rencananya membahas tentang eh, kegiatan kegiatan yang kemarin ya? observasi Oh kemarin. iya iya, Jadi observasi pembelajaran yang evaluasinya. ibu lakukan Mm-mm. kemarin. Oke. Kira-kira bagaimana? Nah, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan pembelajaran yang kemarin itu? Oh ya, jadi eh, pertama-tama sih memang pasti deg-degan ya, apalagi Oh, pas betul. ngajar itu ada orang lain gitu ya, pada saat kita mengajar pasti deg-degan gitu. Tapi udah di tengah-tengah pembelajaran itu jadi udah seperti terbiasa seperti itu. Jadi untuk proses pembelajaran kemarin ya seperti biasa pasti ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kita cantumkan di RPP gitu. Jadi ada beberapa hal yang mesti memang harus saya perbaiki untuk selanjutnya seperti Oh, itu, Pak. gitu. Nah, kira-kira yang buat deg-degan itu faktornya salah satunya apa sih? Ya, pasti yang pertama itu karena ada Ada ya supervisor supervisor, yang terus ada mengobservasi. kamera, itu yang bikin deg-degan yang pertama. Iya, iya, iya. Karena akan diobservasi seperti itu. Tapi ibu bisa mengatasi rasa grogi itu ya? Ya, ya awal-awalnya memang agak grogi sedikit, tapi kalau pas sudah dijalani itu sudah terbiasa jadinya Nah, seperti itu. bagus lah kalau sudah bisa diatasi. Mm-mm, gitu. Oke, untuk selanjutnya Ibu bisa gini ya, bisa ceritakan kembali dari tujuan dari pembelajaran Ibu itu apa? Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin itu adalah ada dua ya Pak ya. Jadi yang pertama Mhm, itu menjelaskan tentang pengertian dari struktur dan organ dari sistem respirasi dengan baik dan benar. Kemudian mhm, selanjutnya melalui kegiatan presentasi, percobaan, diskusi itu siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang struktur dan organ respirasi dengan baik. Seperti itu. oke, berarti tujuannya seperti itu ada dua Mm-mm, ya Bu ya, mm-mm, ada dua tujuan dari pembelajaran yang sudah mm-mm. Ibu Yang lakukan sudah. kemarin. Nah, kira-kira ada area pengembangan dan strategi pembelajarannya apa yang sudah Ibu lakukan? Iya, jadi untuk strategi pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan itu adalah strategi dengan pendekatan saintifik Mhm, dengan TPACK, nah kemudian betul. untuk model pembelajarannya itu kemarin kebetulan mencoba dengan PBL, Oh, Program iya. Based Learning, kemudian untuk apa namanya metodenya Mhm. ya. Jadi itu ada tanya jawab, ada diskusi, Oh, ada iya. percobaan seperti itu. Iya, iya, iya. Ya. Dari model yang Ibu sampaikan tadi, dari model Hmm. yang Ibu terapkan di proses pembelajaran kemarin, itu kira-kira ada nggak mungkin beberapa siswa yang kurang atau mungkin dari semua keseluruhan berhasil atau bagaimana? Ya, jadi untuk permasalahan mungkin ya Pak ya, permasalahan yang kemarin saya sempat alami dalam penerapan model pembelajarannya itu Mhm.
karena belum terbiasa, belum belum Oh, terlalu terbiasa menerapkan model pembelajaran PBL itu, jadi masih agak susah karena itu kan berbasis masalah iya ya, betul. jadi agak susah untuk menuntun siswa untuk menentukan masalah, seperti itu. Mmm, Jadi di sana harus ekstra gitu menuntun anak-anak untuk mencari masalah gitu, sementara kan kita tahu anak-anak kita itu kondisinya memang agak susah untuk bertanya seperti itu. Jadi untuk merangsang anak-anak mau bertanya, menemukan pertanyaan, permasalahan itu agak susah. Jadi nanti iya mungkin selanjutnya belajar lagi iya, di di sana gitu, untuk oke. penerapan model. Ibu waktu pembelajaran kemarin itu sudah mencoba nggak? Sudah mencoba untuk merangsang agar siswa itu mau bertanya atau menemukan masalah yang akan dibahas atau bagaimana? Iya, jadi dalam pembelajaran seiring dengan pembelajaran itu, sudah sebenarnya sudah saya coba untuk, apa namanya, karena di awal itu anak-anak tuh kayak diam gitu, Iya, agak susah apa namanya, merangsang mereka tuh. Jadi sudah ada pemberian pertama tuh ngasih, apa namanya, ice breaking seperti heeh, itu supaya anak-anak lebih, apa namanya, lebih rileks iya gitu betul. dengan pembelajarannya. Terus, udah dibantu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang menuntun dia menuntun mereka mencari masalah Iya, gitu. Jadi ada beberapa yang sudah ter ter apa namanya, terstruktur? apa namanya, terbantu Mhm, ya, tapi beberapa anak mungkin karena konsentrasinya lebih rendah dari yang lainnya, ada juga beberapa yang masih yang masih masih agak susah seperti iya. itu. Oke, dari penjelasan tadi, nah kira-kira Ibu, apakah Ibu merasa, pembelajaran Ibu sampaikan tadi itu bisa diterima siswa atau belum? Ya, jadi kalau dari saya jujur, itu masih perlu belajar ya, Pak, Perlu ya. belajar Jadi siswa itu belum belum semua bisa iya, menerima dengan model pembelajaran yang seperti itu, jadi masih agak kaget gitu. mhm. Jadi nanti saya mesti memang memang perlu belajar lagi untuk menerapkan model pembelajaran seperti itu, mungkin Oke, karena anak-anak belum terbiasa, betul betul kayak betul. gitu. Iya, nanti sama-sama belajar Iya, lagi gitu, saya juga nggak heeh, terlalu bisa. iya, iya. Oke, terus untuk tujuannya apakah kira-kira sudah tercapai atau belum atau bagaimana? Untuk tujuan pembelajarannya Mhm, kalau saya lihat itu sudah tercapai ya, meskipun, eee, ada satu 2 siswa itu yang apa namanya, masih belum ini, tapi secara keseluruhan sudah. ya, berarti Mhm, secara keseluruhan sudah ya, mhm, meskipun mungkin ada mhm. beberapa siswa, salah satu siswa mungkin Yang agak pas itu konsennya mungkin mungkin kurang, konsennya ya nggak di konsennya kurang. situ Kita gitu. tidak tahu mungkin ada beberapa faktor internal atau Mhm, eksternal yang iya, mempengaruhi kegiatan tersebut. Nah, jika saya mengajukan gini, sebuah skor penilaian. iya, Nah, saya memiliki range skor penilaian 1 sampai 10. mmm. Proses pembelajaran yang kemarin itu kalau Ibu memilih sendiri itu Ibu berada di skor berapa? Wah, kalau skor itu agak susah ya. Jadi Anggap kalau ini, menilai diri sendiri iya, dulu jadi gitu ya. kalau dari saya sih, kalau menurut saya itu saya sudah ada di rank 7 mungkin. Rank Jadi 7, heeh, udah jadi lumayan itu Ibu. dari 3-nya itu mesti belajar lagi seperti itu, Pak. Iya, di rank dari 1 sampai 10 ada di 7 itu kan sudah lumayan. Sudah Ya, jadi kan lumayan itu. masih ada 3 yang harus saya kejar Oh lagi iya, gitu. betul 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 betul. Nah, mengapa Ibu memilih di angka 7 tersebut? Ya, jadi, kemarin kan untuk area pengembangannya itu kan mau yang di, pengelolaan kelas sama Mhm, penerapan model pembelajaran itu. Jadi untuk pengelolaan kelas kemarin sudah saya coba, mhm, untuk mengelola kelas lebih baik lagi, itu ternyata masih ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan anak-anak itu agak susah dikelola di kelas, jadi saya mesti perlu belajar lagi untuk mengelola kelas dengan baik, seperti itu. Kemudian di model pembelajarannya itu juga ternyata masih saya kurang, jadi saya masih masih mesti belajar lagi gitu untuk model oh, iya pembelajaran, iya iya. kayak gitu. Berarti, Ibu bisa mungkin jelaskan dari proses pembelajaran yang kemarin,
yang setelah yang sudah Ibu lakukan, Hmm. mungkin ada beberapa yang perlu Ibu tingkatkan, itu seperti apa? Iya, jadi yang mesti saya tingkatkan lagi itu ya tadi belajar untuk mengelola kelas lebih baik Hmm, lagi, belajar untuk menerapkan apa namanya model pembelajaran yang kemarin itu terutama yang PBL itu untuk merumuskan menuntun anak merumuskan masalah, gimana caranya merangsang anak-anak supaya dia lebih semangat lagi mencari masalah gitu dan supaya masalahnya itu tepat dengan apa yang kita harapkan iya, kayak gitu, Pak. betul betul. Ibu, secara pribadi nih, Mhm. mengharapkan suasana kelas ketika Ibu mengajar itu seperti apa? Iya, jadi sih saya yakin semua guru pasti menginginkan suasana kelas itu yang menyenangkan Heeh, gitu. Menyenangkan, terus yang yang santai tapi bisa diterima seperti iya, itu. Jadi supaya anak-anak bisa paham apa yang kita jelaskan gitu, heeh, tapi menyenangkan seperti itu. iya Jadi iya. pengennya suasananya seperti itu. Ibu punya ide nggak? Nah, punya ide nggak? Kira-kira siswa-siswa Mhm, ya, siswa kita di sini, siswa Ibu, eee, dia pengen belajar kayak gimana biar menyenangkan gitu, Ibu punya ide iya. nggak? Jadi setelah, eee, saya amati ya dari seluruh kelas yang saya ajar, mereka kebanyakan itu senangnya santai, Santai gitu, berarti ya? iya. Jadi mungkin nanti, eee, kalau menurut saya nanti saya lebih belajar lagi untuk mengajar itu bisa lebih santai dan bisa lebih, apa namanya, kalau saya mengajar di kelas itu, saya bercanda itu agak susah gitu loh, Heeh, Pak. Jadi nanti mungkin saya belajar lebih, apa namanya, lebih bisa humor gitu humor ya? ya, itu di sela-sela pembelajaran gitu, supaya Iya. anak-anak nggak tegang seperti itu. Berarti di proses pembelajaran Mhm, diselipkanlah sedikit gini ya, canda-candaan iya. gitu ya? Jadi Oke. walaupun kemarin sudah apa namanya, menerapkan ice breaking gitu, Mhm, jadi itu kan kita di 3 jam pembelajaran di awal ice breaking-nya gitu kan. iya, Jadi saya sesuaikan dengan RPP sekali aja di awal. Jadi mungkin di tengah pelajaran anak-anak ngantuk, apalagi jam terakhir gitu kan, heeh. ngantuk. Jadi saya kurang lagi menerapkan itu di sela-sela pembelajaran kayak gitu. Jadi nanti Mmm, mungkin nyari ice breaking yang lebih bisa tidak mengganggu pelajaran, tapi bisa membuat anak-anak lebih semangat lagi belajar gitu. betul betul. Menurut Ibu, proses apa, pembelajaran yang menyenangkan itu bisa meningkatkan gini nggak, apa namanya, kualitas siswa belajar? Iya, pastinya, Pak. Jadi, kalau menurut saya kalau misalnya lingkungan belajar, suasana belajarnya itu tidak menyenangkan, jadi anak-anak kayak terpaksa gitu, itu agak susah nanti anak-anak menerima pembelajaran gitu. Jadi walaupun dia diam, tapi dia takut, jadi istilahnya kayak badannya aja ada di kelas, jadi pikirannya ada kemana mana seperti itu. Jadi dia nggak enjoy dalam pembelajaran itu, jadi Iya iya. percuma aja kalau seperti itu kalau menurut saya, kita ngajarin. Walaupun mulut kita sudah sampai Sampai berbusa dia dia diam tapi nggak dengerin gitu, nanti bener. ditanya tiba-tiba nggak tahu gitu. Tapi kalau dia udah senang dengan pembelajaran gitu, ngerasa nyaman, paling nggak dia tahulah apa yang udah kita pelajari gitu, kita Mhm. tanya satu 2 hal gitu ya masih bisa jawab. Saya rasa yang lebih pembelajaran suasana belajar yang lebih menyenangkan itu anak-anak bisa lebih menangkap jadinya Nah, pembelajaran. betul betul juga. Saya juga, kadang-kadang berpikir seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi Mhm, kita berusaha gitu ya, berusaha mhm. menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan biar Iya, siswa yang kita sesuai juga dengan ikut. apa yang mereka inginkan Iya, gitu. betul. Nah, seperti tadi, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin menciptakan, suasana pembelajaran yang menyenangkan gitu kan. Mhm, Nah, cara dan strateginya kira-kira bagaimana? iya. Jadi, pertama tentunya saya mesti belajar, Pak, ya. Ya Mungkin dengan, betul. mencari sumber, bisa dengan, komunikasi dengan teman-teman se-MGMP gitu, mungkin dengan sharing, pengalaman belajar gitu kan. Mmm, Kita belajar dari pengalaman gimana sih kira-kira kalau anaknya seperti ini gitu. Kalau teman-teman yang lain gimana sih caranya menangani yang seperti itu gitu. Jadi dengan sharing dengan teman-teman, kemudian, belajar lagi
mencari apa namanya, sumber-sumber gimana metode pembelajaran yang menyenangkan itu gitu. Jadi dari dengan cara mengikuti pelatihan gitu mungkin ya, Betul. pelatihan, untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan seperti apa gitu. Ya ya. Itu mungkin yang Berarti, secara tidak langsung Ibu ingin meningkatkan pengembangan diri Ibu dengan cara, sharing dengan sharing, teman, betul? mengikuti pelatihan gitu. Iya, berarti dengan mengikuti pelatihan ya mungkin Mhm, ya? mhm. Oke, berarti pelatihan-pelatihan kan banyak itu ada pelatihan-pelatihan Iya, seperti sekarang ini mhm, ada pelatihan online ya. mhm. Kalau offline mungkin kita agak Agak susah jarang ngatur sekarang, waktu heeh, ya. mhm, Jadi kita ikuti pelatihan-pelatihan online, ya. mhm, Eee, nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, terus untuk proses pembelajarannya juga, mhm. kira-kira ada orang atau ada hal yang Ibu butuhkan untuk mendukung yang Ibu sampaikan tadi itu? Ya, yang pertama mungkin dari teman-teman mungkin ya, Mhm, lebih banyak teman. karena kita lebih banyak waktunya di sekolah. Jadi teman-teman se-MGMP itu. Tapi selama ini sudah didukung sih oleh mereka. Jadi ikutin pelatihan, "Ayo ikut pelatihan gini," gitu. Dan selama ini juga sudah sharing dengan teman-teman tentang pembelajaran, kita di kelas seperti apa, gimana caranya mengelola murid-murid yang nakal gitu, seperti itu udah. Maupun dari Eee, teman-teman, dari teman murid-murid sekolah-sekolah ya, juga betul, gitu. kepala sekolah gitu teman. Mhm. Murid-murid nakal ya, nggak nakal sih, Bu, lebih aktif. Istimewa, ya. Ya, istimewa, Istimewa. betul betul. Heeh. Kita harus kita harus mampu ya, mampu Mhm. mungkin untuk Mampu menghadapi anak-anak kita, menyesuaikan diri iya, mungkin dengan anak-anak kita yang dengan aktif, yang mereka, heeh. istimewa, yang punya kelebihan, Iya, iya, yang seperti punya itu. kelebihan. Nah, sejauh ini teman-teman MGMP yang Ibu Mhm, sampaikan mhm. tadi, MGMP di sekolah aktif? Aktif, sejauh ini sih aktif, Pak. Jadi, untuk MGMP kita itu kalau ada dari saya selama ini kalau misalnya saya ada permasalahan gitu dalam pembelajaran dengan siswa, dengan apa namanya, materi-materi pembelajaran itu Mhm. selama ini saya sudah, kebetulan sudah memang sering bertanya dengan senior-senior Iya, saya gitu. Apalagi kalau saya basic-nya di biologi gitu. mhm, Pas ngajar fisika gitu, saya sering sharing ke teman-teman yang fisika, ini iya, caranya seperti apa. Kalau yang kimia sering sharing juga kita tentang materi gitu. betul betul. Tentang anak-anak itu mungkin kalau nggak dari MGMP aja sih, kalau misalnya dari anak-anak itu kan Mhm, karena yang mengajar di situ kan banyak banyak guru-guru yang mapel yang lain juga sering kita sharing tentang masalah kalau yang anak-anak di kelas oh gimana tentang caranya kayak gitu, heeh, heeh. kelakuan siswa kita di Mhm, kelas. mhm. Nah, Ibu sampaikan tadi sharing dengan teman lain. Mhm, Selain tentang membicarakan atau, sikap siswa kita di kelas, mhm, apalagi hal yang penting, yang positif yang Ibu dapat dari sharing dengan teman beda mapel ya, saya anggap beda mhm, mapel mhm, dulu ya. mhm. Kira-kira apa, Ibu? Selain tentang kelakuan siswa mungkin tentang Metode tentang metode metode pembelajaran, pembelajaran heeh, metode metode pembelajaran yang kayak gimana sih yang cocok di kelas. di Kadang kelas kan, A gitu misalnya ya? kelas A sama kelas B itu kan kadang karakteristiknya siswa kan beda-beda Betul. gitu. Jadi kadang sharing dengan teman tuh yang sesama ngajar di kelas 81 gitu misalnya. Gimana sih caranya ngajar di 81 tuh supaya lebih gimana gitu. Terus metode pembelajarannya mungkin yang cocok itu seperti apa di sana. Terus gimana caranya ngelola kelasnya yang di situ gitu. Ya ya ya, oke. Nah, Ibu kan ingin menciptakan kelas atau suasana pembelajaran menyenangkan untuk kedepannya. Nah, Mhm. kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Iya, jadi untuk maunya secepatnya, Pak, ya. Jadi Secepatnya. nanti setelah, apa namanya, kan kemarin Bagus. kita sudah evaluasi Iya gitu kan. iya. Jadi nanti sharing lagi sama teman-teman, nanti mungkin Mhm. dari Bapak kan yang sudah apa Oh. namanya, sudah ikut nanti di sana dapat pembelajaran yang lebih gitu, nanti bisa Iya di-sharing-kan iya. ke kami, nanti supaya lebih cepat kami bisa terapkan di proses pembelajaran yang selanjutnya, kayak gitu. Iya, sama-sama belajar, Bu. Ya, Ya, nggih. sama-sama belajar. Baik. Nah, Mhm. kira-kira waktu, Ibu, saya tanya begini, untuk refleksi di akhir pembelajaran itu penting nggak menurut Ibu? Iya penting sekali, Pak. Jadi setiap pembelajaran tuh
refleksi kalau menurut saya refleksi itu sangat penting. Iya. Jadi, dengan refleksi itu kita tahu kekurangan apa saja sih yang sudah dari apa, kayak evaluasi gitu jadinya apa saja yang perlu kita perbaiki selanjutnya, di mana aja tadi dalam pembelajaran sebelumnya itu kita kurang, nanti bisa dipelajari untuk selanjutnya bisa lebih baik lagi di pelajaran yang selanjutnya gitu. Oh, ya. Berarti ya tadi Ibu sampaikan untuk kegiatan tindak lanjutnya akan Mhm, secepatnya. mhm. Saya tunggu kabar baiknya. Iya, nanti saya tunggu juga sharing-nya gimana Ya caranya. nanti kita kan, berbagi, saling Heeh, berbagi ya. iya, Kapan-kapan mungkin, heeh, saya akan kembali menengok iya, proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, ya. iya, Boleh kan, Bu, heeh. ya? Iya, silakan. Biar terbiasa, biar nggak Iya, terus deg-degan gitu iya, kan iya mungkin karena pertama-pertama gitu oh, deg-degan, tapi nanti iya. mungkin kalau udah terbiasa, jadi biasa aja Iya, gitu ya. biasa aja, anggap Heeh, aja ini kayak batu gitu ya ditaruh di pojok, tapi susah juga ya, iya, kita iya mikirnya ada orang itu orang batu lain ya, gitu ada ya. orang lain. Jangankan ibu, saya juga sering begitu. Iya, Oke Ibu, heeh, eee, menurut saya mungkin cukup sekian nggih, untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. mhm. Setelah kita melakukan diskusi ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya, jadi sejujurnya saya sangat senang, ya ada deg-degan juga. Deg-degan juga? Ya, tapi banyakan senang karena, dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini jadi saya tahu nanti, kekurangan saya pada saat pembelajaran, itu yang mana saja yang perlu saya Ah, iya. perbaiki gitu di pembelajaran selanjutnya, terus, apa-apa saja yang akan saya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya itu saya udah terkonsep jadinya nanti apa saja yang akan saya lakukan untuk perbaikannya itu, Iya. gitu. Yang penting saya merasa bersyukur, Iya, jadi pertemuan kita kali ini tidak sia-sia. Jadi mhm, kita adalah hikmah yang mhm, bisa kita petik pada pertemuan pada pagi hari ini. iya, Oke Bu Rahayu, nggih, untuk obrolan kita, mhm. gibah kita hari ini Gimana? Nggih. cukup sekian dulu. Iya, Ibu ada kegiatan setelah ini? iya, mungkin Lumayan, lumayan padat ya. ada yang harus diurus Harus sedikit, ada heeh, yang sesuatu yang harus mhm, dikerjakan. mhm. Oke, Iya, dan terima kasih ya, Bu, ya, nggih, atas waktunya sama-sama. dan selamat pagi, Bu. Iya, Ya, terima kasih. nggih.